Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan kelompok saya yang berjudul Pengembangan Sistem Pakar untuk Penentuan Metode Pembelajaran Berdasarkan Gaya Belajar Siswa. Yang pertama ada latar belakang, di mana seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pendidikan adalah kesesuaian metode pembelajaran dengan gaya belajar siswa. Gaya belajar adalah preferensi individu dalam menyerap, memproses, dan mengelola informasi yang berbeda pada setiap orang. Menurut penelitian, gaya belajar siswa dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Setiap kategori memerlukan pendekatan yang berbeda agar pembelajaran lebih efektif. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan metode yang sesuai dengan gaya belajarnya cenderung memiliki pemahaman materi lebih baik dibandingkan yang tidak. Misalnya, siswa dengan gaya belajar visual akan lebih mudah memahami informasi yang disajikan melalui diagram atau grafik. Sementara siswa dengan gaya belajar auditori lebih baik menyerap informasi melalui diskusi atau ceramah. Siswa kinestetik di sisi lain lebih menyukai pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik atau praktik langsung. Namun, tantangan utama dalam dunia pendidikan adalah bagaimana seorang guru dapat secara cepat dan akurat mengidentifikasi gaya belajar siswa, terutama dalam kelas yang terdiri dari banyak individu dengan karakteristik yang berbeda. Disinilah teknologi dapat berperan. Sistem pakar berbasis komputer menawarkan solusi efektif dengan mengotomatisasi proses identifikasi gaya belajar siswa dan memberikan rekomendasi metode pembelajaran yang sesuai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pakar berbasis web yang mampu menganalisis gaya belajar siswa secara otomatis dan memberikan rekomendasi metode pembelajaran yang sesuai. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dan menciptakan pengalaman belajar yang adaptif dan personal bagi siswa. Bagian B, hipotesa. Penerapan sistem pakar berbasis web yang dirancang untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa berdasarkan preferensi pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran hingga lebih dari 80% dengan memberikan rekomendasi metode pembelajaran yang terpersonalisasi dan berbasis data yang akurat. Sistem ini berpotensi besar untuk memecahkan tantangan dalam dunia pendidikan, di mana guru sering kesulitan menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar beragam dari siswa. Sistem pakar ini mampu menganalisis data siswa dengan tingkat akurasi yang tinggi dan memberikan rekomendasi metode pembelajaran yang sesuai. Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan pendekatan yang cocok dengan gaya belajar mereka memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan hasil akademik mereka. Selain itu, sistem berbasis web memungkinkan akses yang lebih mudah dan fleksibel sehingga mempermudah penerapan baik di kelas konvensional maupun pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan System Development Lifecycle atau SDLC, metode waterfall untuk mengembangkan sistem pakar berbasis web yang menentukan metode pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner dengan guru serta siswa. Sistem dirancang untuk menganalisis gaya belajar menggunakan teori VARK dan memberikan rekomendasi metode pembelajaran. Sistem juga harus mudah diakses di berbagai perangkat, menjaga keamanan data, dan mengolah data dengan baik. Tahap berikutnya adalah perancangan sistem menggunakan diagram seperti konteks diagram,
use case diagram, dan activity diagram untuk memetakan alur kerja serta desain basis data untuk menyimpan data siswa, hasil analisis, dan aturan inferensi. Selanjutnya, pada pengembangan sistem, algoritma forward chaining digunakan untuk menganalisis data kuesioner. Sistem dibangun dengan bahasa pemrograman Python atau PHP dan basis data MySQL. Sistem kemudian diuji menggunakan black box testing untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai spesifikasi, serta user acceptance testing atau UAT untuk mengevaluasi kepuasan pengguna. Nah, hasil akhirnya dibandingkan dengan metode manual untuk mengukur keakuratan, kecepatan, dan efektivitas sistem dalam memberikan rekomendasi. Dengan pendekatan ini, sistem diharapkan mampu membantu memilih metode pembelajaran yang sesuai dan meningkatkan proses pembelajaran siswa. Bagian D, kebutuhan sistem, yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Adapun poin-poinnya yang terdiri dari input data siswa, di mana sistem ini harus dapat menerima data siswa, termasuk identitas siswa, dan hasil kuesioner gaya belajar yang diinputkan. Data ini juga akan menjadi dasar analisis untuk menentukan gaya belajar siswa. Selanjutnya, analisis gaya belajar, di mana algoritma ini akan memproses aturan yang dirancang untuk mengklasifikasikan gaya belajar berdasarkan preferensi siswa. Selanjutnya, rekomendasi metode pembelajaran, di mana sistem ini harus mampu memberikan rekomendasi metode pembelajaran yang sesuai untuk masing-masing gaya belajar, seperti visual, auditory, dan kinestetik. Selanjutnya, laporan dan grafik hasil analisis. Hasil analisis gaya belajar siswa akan disajikan dalam bentuk laporan dan grafik yang mudah dipahami oleh guru. Selanjutnya, pengelolaan data pengguna, di mana administrator harus memiliki fitur untuk mengelola data siswa, guru, pakar, dan aturan inferensi sistem, termasuk kemampuan menambah, mengedit, atau menghapus data. Selanjutnya, penyimpanan data. Penyimpanan ini memungkinkan pemantauan perkembangan siswa dan akses cepat untuk data historis. Selanjutnya, pencarian data yang efisien. Sistem ini harus menyediakan fitur pencarian data berdasarkan kriteria tertentu, seperti nama siswa, gaya belajar, atau hasil analisis. Selanjutnya, pada bagian non-fungsional. Bagian pertama ada aksesibilitas. Pertama, sistem ini dirancang untuk aksesibilitas tinggi, artinya pengguna dapat mengakses dari berbagai perangkat seperti komputer, laptop, tablet, hingga ponsel pintar tanpa batasan platform. Bagian 2, kecepatan respon. Nah, kemudian sistem harus memiliki kecepatan respon yang memadai. Hasil analisis harus dapat disajikan dalam waktu kurang dari 2 detik agar proses pembelajaran tetap lancar. Bagian ketiga ada keamanan. Maksudnya ini keamanan adalah prioritas utama. Sistem akan melindungi data siswa dengan enkripsi standar seperti AES 256 serta menerapkan kontrol akses berbasis peran sehingga hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses data. Bagian keempat ada user friendly. Antarmuka sistem juga dirancang untuk kemudahan pengguna. Guru dan siswa bahkan yang tidak memiliki latar belakang teknis dapat menggunakannya dengan mudah. Dan bagian kelima ada portabilitas. Untuk portabilitas, sistem ini kompatibel dengan browser populer seperti Chrome, Firefox, Edge, dan Safari, serta dapat berjalan pada perangkat dengan spesifikasi yang berbeda. Ada yang bagian keenam itu ada keandalan. Keandalan juga menjadi fokus. Sistem harus stabil, mampu beroperasi tanpa gangguan, dan memiliki mekanisme pemulihan otomatis jika terjadi kegagalan. Dan yang ketujuh ada skalabilitas.
Sistem dirancang untuk skala besar, mampu menangani peningkatan jumlah data siswa dan pengguna tanpa menurunkan performa. Dan yang kedelapan atau yang terakhir ada backup dan pemulihan data. Yang terakhir, sistem dilengkapi dengan mekanisme backup otomatis untuk mencegah kehilangan data akibat gangguan teknis, serta mendukung proses pemulihan data yang cepat dan efisien. Ada rancangan sistem. Rancangan sistem untuk pengembangan sistem pakar, penentuan metode pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa mengacu pada metodologi System Development Lifestyle atau SDLC. Mode waterfall yang meliputi tahapan sebagai berikut. Rancangan sistem menggambarkan bagaimana sistem pakar ini dirancang untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa dan memberikan rekomendasi metode pembelajaran yang sesuai. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa komponen utama dalam rancangan sistem ini. Yang pertama, arsitektur sistem. Sistem ini dirancang dengan arsitektur berbasis web agar dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Arsitektur ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu yang pertama, frontend atau antara muka pengguna, yaitu bagian yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Di sini, pengguna dapat mengakses kuis gaya belajar, melihat hasil analisis, dan meminta rekomendasi pembelajaran. Yang kedua, batchcan atau pemrosesan dan analisis, yaitu bagian yang menangani logika pemrosesan data, analisis gaya belajar menggunakan algoritma berbasis aturan, dan pemberian rekomendasi pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, database, yaitu penyimpanan data pengguna, hasil analisis gaya belajar, serta informasi lainnya yang diperlukan oleh sistem. Yang kedua, ada komponen utama sistem yang terdiri dari beberapa diagram. Yang pertama ada konteks diagram. Konteks diagram menggambarkan hubungan antara sistem dan aktor eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Dalam sistem ini ada 4 faktor. Yang pertama ada siswa. Siswa untuk mengisi kuesioner gaya belajar yang digunakan oleh sistem untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa. Yang kedua ada guru untuk mengakses hasil analisa gaya belajar siswa dan mendapatkan rekomendasi metode pengajaran yang lebih tepat. Yang ketiga ada administrator. Administrator bertanggung jawab untuk mengelola data pengguna yang memperbarui atau algoritma yang digunakan oleh sistem. Yang keempat ada pakar. Pakar ini menyediakan pengetahuan atau aturan rule base yang digunakan untuk menganalisis gaya belajar siswa. Berikutnya ada use case diagram. Use case diagram menggambarkan bagaimana setiap aktor berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan mereka. Yang pertama ada siswa, yang kedua ada guru, dan yang ketiga ada administrator, dan yang keempat ada pakar. Siswa login untuk mengisi kuesioner, kemudian dia mengkonsultasi gaya belajarnya dan mendapatkan informasi gaya belajar. Guru login untuk mendapatkan informasi data siswa yang sudah diisi oleh siswa sebelumnya, kemudian menginformasi cara mengajarnya, informasi cara mengajar. Sedangkan administrator mengelola data yang tadi didapatkan oleh guru dan siswa, kemudian memperbarui aturan inferensi tersebut. Pakar mendiagnosis gaya belajar siswa berdasarkan konsultasi gaya belajar yang tadi diisi oleh siswa tersebut, kemudian membuat rekomendasi cara mengajar untuk guru. Berikutnya ada aktivitas diagram. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur proses yang dilakukan oleh sistem dan aktor-aktor utama melalui yang berikutnya ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur proses yang dilakukan oleh sistem dan aktor-aktor utama mulai dari input hingga output. Yang pertama ada proses siswa. Siswa login. Siswa memulai aktivitas dengan login ke sistem menggunakan akun yang valid.
Kemudian ada menu pilihan. Setelah berhasil login, siswa dihadapkan pada berbagai pilihan menu. Yang pertama ada menu biodata, mengelola atau melihat data pribadi. Yang kedua ada menu siswa, melihat informasi tentang kelas dan data pribadi siswa. Yang ketiga ada info gaya belajar, mendapatkan informasi tentang jenis gaya belajar siswa. Yang keempat ada rekomendasi strategi belajar, melihat rekomendasi strategi pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian ada biodata. Jika siswa memilih menu biodata, sistem akan menampilkan data pribadi siswa. Setelah selesai, siswa dapat kembali ke menu utama untuk melanjutkan logout. Berikutnya ada menu siswa. Dalam menu siswa, siswa dapat mengakses informasi, info kelas, mengetahui informasi terkait kelas siswa, info siswa, melihat data siswa secara rinci. Setelah selesai, siswa dapat kembali ke menu utama atau keluar dari sistem. Kemudian ada informasi gaya belajar. Menu ini menyediakan detail tentang jenis gaya belajar siswa yang telah diidentifikasi oleh sistem. Informasi yang diberikan mencakup rekomendasi gaya belajar tertentu, misalnya visual, auditori, dan kinestetik. Siswa dapat kembali ke menu utama atau logout setelah melihat informasi tersebut. Kemudian ada menu rekomendasi strategi belajar. Dalam menu ini, siswa menerima rekomendasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Sistem memberikan rincian strategi belajar yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar. Kemudian ada menu logout. Setelah menyelesaikan semua aktivitas yang diinginkan, siswa dapat logout untuk mengakhiri sesi mereka. Yang kedua ada proses guru, di mana proses guru ada login, penggunaan memulai dengan proses. Kemudian ada proses guru. Login, penggunaan memulai dengan login ke dalam sistem untuk mengautentifikasi identitas mereka. Yang kedua ada menu pilihan. Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke menu pilihan utama yang memungkinkan mereka memilih fungsi atau informasi tertentu. Yang ketiga ada biodata. Pilihan ini mengarahkan pengguna untuk melihat atau mengakses informasi biodata, di mana informasi biodata ditampilkan melalui langkah berikutnya. Kemudian ada siswa B. Opsi ini memberikan akses ke data siswa. Data siswa mencakup informasi kelas dan detail siswa yang terkait. Berikutnya ada info gaya belajar. Pilihan ini memberikan informasi mengenai gaya belajar siswa. Terdapat dua subopsi, informasi tentang jenis gaya belajar dan detail analisisnya. Yang kemudian ada rekomendasi strategi belajar. Berdasarkan analisis gaya belajar, sistem ini memberikan rekomendasi strategi belajar yang sesuai. Rekomendasi ini ditampilkan kepada pengguna untuk membantu mereka. Kemudian ada menu logout. Setelah selesai menggunakan sistem, pengguna dapat keluar melalui fungsi logout. Sistem mungkin memberikan opsi untuk kembali ke menu utama atau mengakhiri seksi. Kemudian ada proses administrator. Ada menu login. Langkah pertama, pengguna harus masuk ke sistem dengan login. Jika login berhasil, pengguna diarahkan ke menu pilihan. Jika login gagal, sistem akan kembali ke langkah login. Menu pilihan. Yang kedua ada menu pilihan. Setelah login berhasil, pengguna diberikan beberapa pilihan fungsi atau data yang dapat diakses. Fungsi-fungsi utama mencakup biodata, data siswa, data guru, data pakar, dan data orang tua. Yang ketiga ada pilihan menu. Ada pilihan menu biodata, menampilkan biodata pengguna, memberikan opsi CRUD untuk mengelola biodata. Yang kedua ada data siswa, untuk menampilkan informasi data siswa atau memungkinkan pengguna melakukan CRUD untuk data siswa. Kemudian ada data guru, menampilkan biodata guru atau menyediakan fungsi CRUD untuk mengelola data guru. Kemudian ada data pakar, menampilkan data pakar yang relevan atau fungsi CRUD dapat digunakan untuk menambahkan, memperbarui, atau menghapus data pakar. Kemudian ada data orang tua, menampilkan informasi tentang orang tua siswa, penggunaan
pengguna dapat melakukan CRUD pada data orang tua. Kemudian ada menu logout. Setelah selesai menggunakan fitur-fitur di atas, pengguna dapat keluar dari sistem dengan memilih opsi logout. Sistem kemudian memberi opsi untuk kembali ke menu utama atau mengakhiri sesi. Kemudian ada proses pakar. Yang pertama ada login. Yang kedua ada menu pilihan. Setelah login, penggunaan dapat memilih satu dari beberapa fungsi utama. Di menu pilihan terdapat biodata. Biodata menampilkan biodata pengguna, memungkinkan pengguna untuk mengubah biodata atau setelah perubahan selesai data dapat disimpan. Yang kedua ada di menu pilihan ada knowledge yang menampilkan data knowledge yang ada dalam sistem. Kemudian ada pengguna dapat atau menambahkan knowledge, menambah data terkait gaya belajar atau gaya belajar siswa. Yang kedua ada mengubah knowledge, mengedit data gaya belajar atau gejala belajar yang sudah ada. Yang ketiga menghapus knowledge atau menghapus data yang tidak relevan atau tidak dibutuhkan lagi setelah penambahan atau pengubahan. Penggunaan dapat menyimpan data yang telah dimodifikasi. Kemudian ada algoritma, fokus pada pengaturan rule atau aturan sistem, menyediakan akses ke data siswa yang terkait dengan algoritma. Kemudian ada menu logout. Setelah selesai menggunakan sistem, pengguna dapat logout. Logout mengakhiri sesi dan kembali ke status awal sistem. Selanjutnya yang keempat itu desain antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna harus dirancang agar mudah digunakan oleh semua jenis pengguna, mau itu siswa, guru, dan administrator. Beberapa komponen utama yang harus ada adalah halaman bagi siswa, yaitu berisi kuesioner, gaya belajar, dan hasil rekomendasi pembelajaran. Di halaman guru menampilkan laporan hasil analisis gaya belajar siswa dan rekomendasi metode pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk halaman administrator berisi fitur untuk mengelola data pengguna dan memperbaharui aturan sistem. Selanjutnya yang kelima ada pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Adapun beberapa jenis pengujian yang dilakukan adalah yang pertama pengujian fungsional. Di sini kita memastikan bahwa sistem dapat menerima input data, menganalisis gaya belajar, dan memberikan rekomendasi dengan benar. Yang kedua, pengujian keamanan, memastikan bahwa data siswa dan informasi pribadi terlindungi dengan baik. Dan yang ketiga, pengujian pengguna. Ini melibatkan guru, siswa, dan administrator untuk memastikan sistem mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagian 6, implementasi dan pengembangan. Sistem ini akan dibangun dengan menggunakan teknologi web yang umum digunakan seperti HTML, CSS, dan JavaScript untuk frontend, serta Python atau PHP untuk backend. Database akan menggunakan MySQL atau PostgreSQL. Teknologi ini dipilih untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan lancar, aman, dan mudah diakses oleh pengguna dari berbagai perangkat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan sistem pakar berbasis web untuk menentukan metode pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa memberikan solusi inovatif dalam dunia pendidikan. Sistem yang dirancang dapat secara efektif mengidentifikasi gaya belajar siswa melalui analisis data kuesioner menggunakan algoritma forward chaining. Melalui hasil analisis yang terstruktur, sistem mampu memberikan rekomendasi metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa seperti visualisasi untuk gaya belajar visual, diskusi untuk gaya belajar auditori, dan aktivitas praktik untuk gaya kinestik. Dengan adanya konteks diagram, use case diagram, dan activity diagram, pengembangan sistem ini terarah dan mencakup berbagai kebutuhan pengguna termasuk siswa, guru, pakar, dan administrator. Pengujian sistem menunjukkan bahwa fitur yang dirancang berjalan sesuai
spesifikasi dengan hasil rekomendasi yang akurat dan mudah dipahami. Selain meningkatkan efektivitas pembelajaran, sistem ini juga memudahkan guru dalam merancang strategi pengajaran yang personal dan adaptif. Sistem ini berpotensi menjadi langkah maju dalam mendukung personalisasi pendidikan, meningkatkan kualitas belajar siswa, dan mendukung transformasi digital dalam dunia pendidikan.